terus ada metode-metode pembelajaran yang lain. Nah, pentingnya kita memahami ini tuh adalah ini akan menentukan kita kapan, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan sekedar, "Oh, saya sudah ngerti barangnya, saya bisa jualan, terus habis itu gimana cara pembayarannya?" Itu yang mungkin beda dengan bisnis-bisnis atau bisnis yang ada di lokalan. Kalau lokalan simpel, ini barang gua, suka-suka, beli-beli, enggak, sesimpel itu teman-teman. Makanya itu sering diadakan oleh supplier atau, bisa dikatakan dengan ngobrolan dengan, orang sesama lokalan. Pasti lokalan tuh, ini barang gua, suka enggak, ya udah selesai gitu. Jadi direct langsung gitu, direct langsung dan nggak ada babi bu bebonya gitu. Makanya ini juga akan mengatur mungkin teman-teman kalau terbiasa melakukan yang namanya B2B, business to business atau B2G, business to government, kerjasama sama pemerintah, kerjasama sama bisnis yang lain itu mulai tahu tuh, oh ternyata cara pembayarannya seperti ini. Nah itu nggak beda jauh sama ekspor teman-teman. Nah tadi tuh aku juga pengen jelasin sedikit tentang pemahaman aku juga ya tentang pembayaran ekspor ya. Jadi aku mau nambahkan dikit tentang pembayaran ekspor tuh ada apa sih? Jadi yang aku pahami itu ada 2 teman-teman, yaitu pembayaran langsung dan pembayaran tidak langsung tidak langsung menerimanya gitu. Jadi maksudnya apa? Dan ada juga yang di tengah-tengah, kayak gitu. Oke teman-teman, sorry sebentar tadi aku catat sedikit cuman aku lupa. Jadi aku sambil catat dikit aja ya. Terus yang kedua adalah LC. Terus gitu. Tidak langsung diterima. Nah, apa sih materi dari 2 hal ini ya, cara pembayaran ini? Mungkin tadi Koyo juga lupa menjelaskan. Kalau LC, letter of credit, itu kita akan masuk ke bagaimana Incoterm, teman-teman. International terms-nya. Sorry, aku lupa Incoterm itu singkatan dari apa ya? Incoterm. International International Commercial Terms. Jadi intinya adalah aturan secara global, teman-teman. Itu Incoterm tuh. Makanya 2 pembayaran ini dan semua pembayaran itu akan terpengaruhi oleh Incoterm-nya. Maksudnya apa? Jadi gini, kita tuh punya standar, teman-teman. Punya standar untuk dunia ekspor itu, oh cara pembayarannya seperti apa nih? Nah, itu ada 2 teman-teman yang paling umum. Itu adalah TP, telegraphic transfer, atau LC, letter of credit. Itu bisa langsung diterima uangnya, dan di sini tidak langsung diterimanya. Dan mereka itu punya jeda semua ya, teman-teman ya. Even itu TP juga punya jeda. Jadi, saya belum pernah ketemu ada yang hari ini kirim, sorenya atau siangnya udah masuk tuh saya belum pernah tahu. Tapi setelah pengalaman saya belum ada, tapi yang ada tuh adalah hari ini kirim si buyernya atau kita yang kirim ke luar negeri, itu kira-kira besok atau lusanya baru masuk, teman-teman. Jadi ada jeda 1 hari atau 2 hari. Nah, yang paling lamanya biasanya 3 hari. Nah, itu mau TT mau LC sama, teman-teman. Itu ada jedanya di situ. Makanya kalian harus tahu juga cara teknisnya itu nanti kalian pakai Swift code, nanti misalkan kayak Bank BCA atau Jeneja, BM apa, Mandiri itu BMRI, seterusnya kayak gitu, kalian bisa cari sendiri gitu Swift code-nya. Nah, aku mau perjelas lagi, jadi semua ini tergantung sama Incoterm, teman-teman. Jadi aku mau kasih tambahan lagi di sini, sorry. Jadi untuk memahami pembayaran tuh harus kita semuanya terpengaruhi oleh Incoterm. Nah, Incoterm itu tadi international commercial terms. Jadi ada aturan secara internasionalnya. Nah, ini biasanya apa? Biasanya ada CIF, XWOC, FOB, NNF. Nah, itu biasanya kita kasih tandain aja biar gampang. XWOC, harga gudang. Nah, mungkin teman-teman yang masih baru banget dan belum ngerti bahasa-bahasa lumayan sulit diekspor, mungkin diikutin dulu teman-teman, nggak apa-apa. Nanti akan dijelasin secara ini dulu. CIF, DPP, sorry, door to D, DPP, dan seterusnya. Banyak deh pokoknya. Jadi itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita menerima uangnya, teman-teman. Nah, jadi
Kalau kalian tahu ini harus 3 hari, semuanya mau LC set, mau apa tetap 3 hari teman-teman. Kita kita kasih spare waktu 3 hari ya teman-teman. Nah jadi kalau misalkan kita sudah memahami, oh cara pembayaran tuh ada 2 nih, LC dan TP. Nah itu biasanya ada turunan-turunannya lagi, LC ada LC back to back, di mana LC-nya itu digadaikan seperti itu, atau LC clean, clean LC itu nanti ada lagi, apa, clean LC itu intinya jelas, terus habis itu sesuai dengan ininya, sesuai dengan apa, dokumen requirement-nya, kayak gitu-gitu. Nah, terus 3 TP itu nanti dibagi-bagi lagi. Ada yang escrow akun, ada yang open akun, ada juga yang TP-nya ikutin dari Jangan. nya. Laptop kamu kok unjuk laptop lo. Jadi inti dari cara pembayaran dalam ekspor ini adalah menjaga kita untuk tidak tertipu sama buyer. Makanya ini hanya bisa dilakukan oleh ke luar negeri, teman-teman. Kenapa? Kalau kita lakukan ke sesama lokalan atau ke sesama Indo ya, rata-rata sih mereka males ya teman-teman, atau mereka nggak mau teman-teman. Mereka tuh maunya cash timbang, cash ini. Nah, beda sama mungkin itu sama dengan telegraphic transfer, cuman bedanya adalah di sini teman-teman. Kalau misalkan kita bicara sama supplier tentang pembayaran transfer ya teman-teman, biasanya tuh si apa namanya, supplier pun tetap maunya uang dulu baru diproses. Jarang banget si supplier pegang barangnya dulu, punya barang di gudang, baru dijual, itu jarang banget. Jadi ada juga yang kayak gitu, cuman lebih seringnya adalah kita ngeboking, 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 ngeboking. Jadi kalau teman-teman sudah turun lapangan, teman-teman tuh ngeh, oh ternyata barang ini dimonopoli ya, atau mungkin bukan bahasanya bukan dimonopoli, barang ini sudah di kan ada pembelinya nih, sudah di DP semua nih. Nah itu dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Jadi kalian mau datang ke manapun, kalian mau datang ke supplier manapun, pasti barangnya itu sudah terikat sama beberapa orang. Nah biasanya mereka mau geser ketika harganya dinaikin, harganya di lebih mahal sedikit gitu. Jadi digeser, jadi tuker-tukeran, yaitu urusannya si supplier, akhirnya kalian dapat barang. Itu tuh sering banget terjadi. Makanya ini tuh beda banget kalau kalian bicara tentang cara pembayaran dalam dunia dalam ekspor untuk ke dalam pembayaran ke supplier. Tapi ini khusus ke pembayaran ke buyer ya teman-teman ya. Jadi saya mau kenin kita pelajarin hari ini adalah cara pembayaran kita untuk ke buyer bukan ke supplier karena supplier itu unik-unik. Nah balik lagi ke TT tadi ya teman-teman. Jadi TT ini akan terpengaruhi sama Incoterm-nya kita. Kalau misalkan Incoterm kita adalah CNF dan CIF, atau mungkin tadi dijelasin sama Koyo, berarti kita ada jeda waktu tuh teman-teman, jeda-jeda untuk dikirim kalau kita pakai telegraphic transfer. Maksudnya apa? Ketika kalian bilang saya mau DP dulu nih 10%. Setelah 10% DP tanda jadi, saya akan memproses barang kamu sampai setengah jadi, setengah setengah produksi, setengah barang. Setengah barang itu kamu transfer lagi ya, sisanya 40% misalkan gitu, atau misalkan 30%. Jadi 10, 30, misalkan kayak gitu, sorry, 10, sorry 20, 30, misalkan gitu ya, 20, 30, 30, biasanya kayak gitu, jadi 80. Jadi 20% tanda jadi, 30% lagi di tengah-tengah saat saya produksi. Saat saya produksi. Nah itu berarti biasanya bisa EXWOK ataupun CNF atau FOB teman-teman. Jadi semuanya bisa teman-teman. Kalau misalkan kalian pakai skema itu. Nah biasanya itu perbedaannya di akhir. Contoh adalah kalau EXWOK berarti saat tutup gudang itu pelunasan teman-teman. Seperti bagaimana kalau bilang sebelum berangkat tadi. Jadi kalau misalkan kalian di inkontermnya itu hanya ekspor, ekspor itu apa? Ekspor itu harga gudang, teman-teman. Jadi barang yang digudangin, yang sudah di packing, yang sudah siap dikirim, terus tapi kita nggak mengurus kontainernya masuk. Kita nggak mengurus bagaimana barang ini diberangkatkan. Masuk ke pelabuhan Tanjung Perak kah, atau masuk ke Tanjung Priuk kah, atau kemana kah, itu urusannya si buyer. Jadi purely kita nggak ada hubungan sama sekali sama pemesanan untuk forwarding. Tapi kalau hubungan mungkin ada karena koordinasi mapnya di mana, titiknya di mana itu mungkin terjadi teman-teman. Tapi kalau untuk memesan tiketnya, memesan trackingnya, memesan kontainernya, kalau kita menggunakan Xbox, berarti TT-nya kita pembedaan di akhirnya adalah pelunasannya saat sebelum tutup gudang atau mungkin saat loading. Cuman saat loading saya nggak menyarankan teman-teman. Kenapa? Berarti kamu harus koordinasikan kepada si forwarding. Kalau misalkan saat staffing baru dilunasin, perjalanan dari gudang kamu ke pelabuhan itu paling hanya makan waktu 1 hari teman-teman, paling lama 2 hari lah.
katakan 2 hari. Berarti uang bayar itu bisa masuk bisa enggak. Kalau misalkan dia kirimnya di hari Sabtu, berarti pastikan Senin atau Selasa baru masuk tuh teman-teman, karena hari Minggu libur. Nah, berarti kamu harus koordinasikan kepada forwarding. Bro, jangan dulu diangkat ke kontainer, jangan dulu diangkat ke kapal. Kenapa? Karena kalau NPA-nya sudah keluar, si bawang bayarnya belum masuk, berarti kalian nggak akan dibayar tuh teman-teman. Kenapa? Atau mungkin kalian harus negosiasi ulang kepada forwardingnya, bro, BL-nya kasih ke saya ya, karena belum dilunasin. Kayak gitu. Cuman kan si forwarding ini dibayar sama si buyer. Nah, kalian jadi dilema tuh teman-teman. Nah, makanya export atau mungkin harga gudang itu wajib banget sebelum tutup kontainer. Susahkan seperti itu. Atau mungkin kalau memang kalian sudah kenal sama si buyernya dan sudah transfer sudah repeat order, boleh melakukan yang namanya oke, kita stuffing, kita kabarin sama si buyernya langsung transfer. Nah, yang jadi masalah itu kadang-kadang buyernya suka nunda-nunda. Oh iya, stuffing ya, gini gini gini. Oh, di sini sudah malam. Nah, kalau di sana sudah malam, berarti besoknya kan. Berarti kan malamnya kita, paginya mereka. Pagi atau siangnya mereka. Pagi siangnya mereka dikirim ke Indonesia. Nah, itu kan ada jeda waktu tuh. Makanya itu yang bikin 2 sampai 3 hari, teman-teman ya. Nah, balik lagi, kalau ekspor tadi, berarti kita harus koordinasikan kepada forwarding yang dipesan oleh si buyer. Jadi kita nggak punya power nih. Jadi yang ditakutkan adalah si forwardingnya karena sudah dibayar sama si buyer, akhirnya nggak bisa dikoordinasikan kayak BL fladingnya, habis itu kayak NPA-nya dimasukin ke depo, kayak gitu-gitu. Jadi di depo itu nanti kalian ditimbang, nah itu kalian nggak bisa koordinasi tuh. Kenapa? Karena si buyernya yang bayar. Buat apa urusan sama orang Indonesia gitu? Buat apa urusan sama supplier? Makanya saya tekanin kalau kalian telegraph transfer, berarti saat X walk in quantumnya adalah perbedaannya adalah kalian harus bahasanya dilunasin sebelum tutup gudang. Nah, beda kalau FOB dan CNF, CIF, teman-teman. Kenapa? Karena di situ kita koordinasi. Bedanya FOB sama CNF itu apa? Perbedaannya adalah di kapal. Nah, cuman FOB itu tetap menggunakan forwarding, teman-teman. Nah, teman-teman juga harus paham ketika pembayarannya adalah fee on board. Berarti barang itu bisa kita minta atau bisa kita kan kepada buyer, bro sudah di stuffing, boleh dong ditransfer sekarang. Bedanya di situ teman-teman. Tapi barang itu bisa jalan. Nah, ketika barang itu jalan, oke, nanti ya ketika barangnya itu sudah sampai di atas kapal. Nah, yang kapal ya itu kan dipesan sama buyer. Nah, cuman si kapal ini kan international liner, teman-teman, kayak MSC, kayak ini. Jadi mereka itu nggak into langsung ke si buyernya. Itu teman-teman harus paham. Jadi si buyer ini, si international liner ini itu biasanya kerjasama sama forwarding agent di masing-masing negara. Negara buyer atau negara Indonesia. Nah, jadi ketika kita masuk di dalam FOB, berarti si liner internasional ini sudah berhubungan sama forwarding kita. Teman-teman di sini dulu nih POV-nya nih. Jadi di buyer itu cuma jas pesan kapalnya, teman-teman. Jadi ketika kita belum dilunasi, ketika NPA-nya sudah keluar, nota pelayaran ekspor sudah keluar, salah satu dokumen yang menyatakan barang kita akan berangkat nih. Barang kita akan diangkut dari dari tempat gudangnya pelabuhan, gudangnya kontainer, dinaikkan ke dalam kapal. Itu ada tanggalnya tuh, makanya nota pemberitahuan ekspor NPA atau nota pelayaran ekspor. Itu adalah tanggal dan jamnya. Jadi kita bisa lihat, oh tanggalnya katakan tanggal 7 Maret. 7 Maret biasanya jam 11 sampai jam 2 siang, misalkan kayak gitu. Nah, biasanya ada announce kayak gitu, berarti kontainer kita akan dinaikkan ke dalam kapal. Nah, dari situ itu bisa menjadi bukti kita untuk pelunasan, teman-teman. Kalau kita FOB, teman-teman ya, pay on board. Nah, yang harus ditekankan di sini adalah forwardingnya, karena kita yang pesan, kita bisa bilang untuk dia koordinasi sama international lainnya, jangan dikirimkan BL-nya ke buyer dulu. Walaupun secara pemesanan si bayarnya langsung dikirimkan ke sana, di hold dulu ya. Nah, itu bisa, teman-teman. Makanya di sini kalian tetap harus biasakan dapat cash advance-nya dulu, misalkan 50% atau 80%. Mau kalian mau ekspor, mau kalian mau FOB, mau CNF, menerima uangnya dulu, teman-teman, 50% minimal. Itu saran dari saya. Kenapa? 50% itu adalah angka yang lumayan
sudah sangat toleransi teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian bisa push sampai 80% itu lebih bagus lagi. Karena bisa sampai ekspor tanpa modal kalau 80%. Tapi kalau ekspor 50%, berarti kalian harus koordinasi sama supplier dan seterusnya. Seperti itu kayak gitu teman-teman. Nah, jadi di sini CNF berarti kalau misalkan CNF dan CF itu merem teman-teman. Karena semuanya yang ngurus kita. Nah, beda lagi kalau DTD atau DPP. Ini yang dimana door to door itu berarti kita yang ngurusin tuh end to end-nya. Dimana jadi barangnya itu sudah sampai kapal, sampai negara buyer, import permitnya kita yang urus juga teman-teman. Makanya ini nggak disarankan teman-teman, saya mau kuningin aja mungkin, teman-teman yang masih pemula jangan melakukan incontem yang di luar dari yang tempat kita pelajari ini teman-teman, karena ini udah another level ya teman-teman. Kalau kayak Ko Julio mungkin sudah aman, karena Ko Julio sendiri tinggal di Amerika. Tapi kalau misalkan pemula, fokus yang ke di sininya teman-teman. XWORK, FOB, CNF, CIF. Nggak mau cara yang lain. Misalkan dibilang CAD, Cash Again Document. Jangan pernah mau. Pokoknya bahasa-bahasa yang di luar dari FOB, CNF, CIF, XWORK, jangan mau. Udah simpel itu aja. Kenapa aku bilang kayak gitu? Walaupun aku paham ada beberapa incontem yang aman, tetap untuk lebih awalnya atau lebih mudahnya untuk pemula memahami 4 ini dulu. Nah, dari situ baru kita bicara tentang teknisnya tadi. Adalah cara dibagi-bagi, dicacah-cacah, teman-teman. Nah, dari situ berarti teman-teman harus ngeh XWORK dan FOB berarti kita harus FOB dan XWORK itu pelunasannya sebelum tutup gudang sebisa mungkin atau saat staffing. FOB itu kita koordinasi dengan koordinasi dengan linernya. Forwardingnya minta koordinasi sama linernya kalau belum dibayar. Jadi setelah tutup gudang dan setelah masuk ke timbangan dalam kontainer, kalian akan mendapatkan kalian akan mengisi PEB, pemilihan ekspor barang, dan akhirnya mendapatkan nota pelayaran ekspor. Nah, NTA itu akhirnya menjadi catatan kalian untuk si bayarnya pelunasan. Jadi bukan DL, teman-teman, di sini, di FOB. Nah, kalau di CNF CIF itu mintanya bill of lading. PD-nya di situ, teman-teman. Nah, jadi ketika kalian FOB, catatannya adalah FOB-nya harus kalian harus koordinasi sama si forwarding, dan forwarding itu menahan BL of lading-nya dari si buyer, seperti itu. Nah, sorry ya, sebelum yang angkat tangan, kita lanjut dulu ke terakhir tentang letter of credit, tidak langsung diterima. Nah, ini tuh maksudnya apa? Jadi ada pembayaran dengan menggunakan pihak ketiga. Tadi Koyo nggak menjelaskan secara gamblang. Jadi mungkin tadi disinggung kayak Tokopedia, betul. Jadi yang mungkin kayak Tokopedia itu lebih ke letter of credit dibandingkan open account. Open account itu adalah kita sama-sama buka bank. Kita tahu passwordnya, kita bisa melihat kita bisa melihat nilai ada bisa mengakses lah intinya gitu, bisa mengakses punya token masing-masing. Itu seperti itu artinya open account. Jadi sharing account itu bisa dilakukan. Cuman lebih better kalian melakukan escrow akun daripada dengan open account. Open account itu the real kalian tuh nggak ada legal standing hukumnya. Itu lebih bahaya. Makanya tadi nggak disarankan untuk pemula untuk open account. Tapi kalau misalkan escrow account itu dia di tengah-tengah teman-teman. Dia bisa dikatakan LC, dia bisa dikatakan TT juga. Kenapa? Karena dia lebih mudah teman-teman, lebih fleksibel. Kalau misalkan LC itu misalkan kita tipe satu huruf, misalkan katakan COO from di Jakarta, jadi ejaan Jakarta yang lama pakai D depannya, di Jakarta. Itu kalau CEO-nya kita Jakarta, sudah dipastikan kita nggak akan pernah bisa mencairkan LC-nya sampai kita diskresi dulu teman-teman. Kita minta perubahan, kita minta pemohonan amandemen. Makanya bisa dikatakan strict itu. Karena si bank itu jamin si buyer akan membayar gitu teman-teman. Si buyer akan melunasi teman-teman kayak gitu. Jadi LC ini benar-benar berbeda dengan berbeda dengan bisa dikatakan LC ini sangat-sangat kalian harus teliti. Jadi benar-benar harus kalian bikin draft LC-nya dulu. Setelah draft LC-nya sudah disetujui kedua pihak, buyer dan kamu, baru kamu akhirnya masuk ke issued LC. Ketika issued LC pun, ketika LC-nya sudah terbit pun, kalian juga harus yang namanya melakukan cross check ulang. Cross check ulang apa? Dari tipenya, dari dari sertifikatnya,
biasanya sertifikatnya yang paling penting. Terus dari LC-nya itu AdSense atau usance. Usance itu berarti ada penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran maksudnya adalah walaupun kamu sudah submit, kalau misalkan usance 30 hari, usance 10 hari, berarti uang itu akan dicairkan setelah usance tadi, usance 10 hari atau 13 hari atau 10 hari, 15 hari, 30 hari tadi. Jadi walaupun kamu sudah submit BL-nya, karena usage-nya 10 hari, berarti uang itu akan ditransferkan 10 hari lagi. 10 hari tambah 3 hari lagi. Karena nggak langsung masuk, teman-teman, yang aku bilang tadi. Jadi, harus dibaca lagi. Karena bisa aja si buyer bilang LC adset, di draftnya LC adset, ternyata di lapangannya LC usance. Ketika kamu ketemu LC yang terbit. Dan LC yang terbit itu ada LC yang sah dibandingkan LC yang draft tadi, teman-teman. Makanya ketika LC-nya sudah terbit dan ada sesuatu yang mencurigakan dan kalian tidak cocok, kalian bisa melakukan namanya amandemen LC dulu. Nah, amandemen dulu, jangan lakukan apapun dulu. Kenapa? Karena ketika kalian melakukan itu, kalian tidak akan dibayar. Itu saya tekankan, tidak akan dibayarkan dalam artian tetap dibayar, tapi kalian perlu diskresi tadi. Kalian harus perubahan ini, perubahan itu nggak beda jauh sama amandemen. Better kalian amandemen dulu, sudah clear dulu, baru kalian jalankan LC-nya. Seperti itu. Jadi, teman-teman bisa lihat, telegraphic transfer itu biasanya lebih ribet. Telegraphic transfer itu biasanya lebih ribet untuk negosiasinya. Kalau LC, negosiasinya mudah, tapi cara kita melakukan teknis-teknisnya yang lebih ribet. Itu aja perbedaannya. Makanya kedua ini sama-sama aman, punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau saya ditanya pribadi, apakah saya lebih suka menggunakan LC atau TT? Saya lebih suka menggunakan TT. Kenapa? Karena bayangin uang puluhan ribu dolar, atau mungkin kalian nggak usah di puluhan ribu dolar, misalkan tiba-tiba si buyer kirimin 2.000 dolar aja buat kalian. Tiba-tiba uang ATM kalian ting. Nah, itu kan sesuatu yang seakan-akan membuat psikologi kita lebih menarik, teman-teman, dibandingkan kita mendapatkan letter of credit atau mendapatkan surat bahwasanya kita sudah dibeli barangnya dengan melalui surat kredit. Kenapa? Karena dimut ya. Ini jangan dimut ya, teman-teman ya. Kalau ada yang mau lagi saya kick. Oke, jadi kita bisa dikatakan tadi LC kita itu menunggu, teman-teman. Menunggu dan kita harus benar-benar teliti. Kalau kalian belum punya tim untuk meneliti dan untuk bisa memahami tentang LC tadi, menit mulu ya. Nah, jadi si LC tadi, teman-teman, nah kalian harus tahu, yang harus kalian pahami tentang LC tadi adalah kalian harus hati-hati. Walaupun kalian bisa negosiasi, bentar ini ribet banget nih. Makanya iya, makanya kan. Ya, oke. Lanjut dulu, orangnya udah nggak ada. Jadi teman-teman harus apa namanya? Jadi teman-teman harus tahu LC itu benar-benar kalian harus teliti. Jadi even kalian ketemu orang di bank, kalian bawa LC kalian dan kalian diskusikan. Kadang-kadang bank itu juga quote on quote nggak ngeh. Contoh kayak Tipo tadi di Jakarta misalkan gitu. CEO-nya di kalau di Jakartanya pakai D Jakarta, mungkin kayak gitu ya. Nah, terus kita tahu pasti kita kan dari Jakarta pakai J bukan pakai DJ. Nah, itu tuh si pihak bank itu juga kadang-kadang nggak ngeh, teman-teman. Makanya benar-benar kita harus yang perhatikan juga, teman-teman. Jadi dia akan cross check bagaimana LC ini sah atau tidak, LC ini bisa dicairkan atau tidak. Nah, biasanya si bank itu lebih ke sana arahnya. Dan itu nggak salah juga, teman-teman. Karena apa? Karena percuma juga kita bahas panjang kali lebar kalau LC-nya nggak sah, ya kan? Jadi si bank itu akan menotis kayak surat-surat, oh dokumennya siap nggak Pak? Dokumen ini, oke siap, gini. Jadi nggak bisa keseluruhan. Atau mungkin nama saya nih, misalkan Elba Yoga Saputra. Nah, ternyata Elba Yoga S-nya double, SSA gitu. Nah, itu juga menjadi problem tuh, teman-teman. Kenapa? Karena beneficiary ATM-nya, rekeningnya itu PIC-nya adalah Elba Yoga Saputra. Tapi S-nya double itu bisa menjadi problematika baru juga, teman-teman. Jadi, harus benar-benar diperhatikan perkatanya, beneficiary-nya, habis itu
namanya, itu tuh paling penting tuh. Makanya ketika LC memang lebih mudah dalam negosiasinya, saya akuin itu gampang banget. Karena rata-rata si buyer juga merasa aman, kita juga merasa aman, dan kalau udah LC itu biasanya kita udah nggak perlu capek-capek kayak laporan ke bank, laporan ke buyer, "Bro, barangnya sudah di ini ya, sudah sudah dipesan ya, barangnya sedang diproses ya, dokumentasi." Jadi itu dokumentasinya hanya untuk kita aja, biasanya kayak gitu tuh kalau LC, teman-teman. Tapi kalau TT, ya kita harus laporan ke buyer-nya. Jadi memang nggak ribet dalam pembayarannya, tapi ada teknis-teknis yang lebih mudah, teman-teman, kayak gitu aja. Jadi semuanya bagus dan semuanya punya kelebihan dan kekurangan kayak gitu ya. Dan tadi karena sudah ada yang angkat tangan, boleh kita lanjut lagi ya, tadi tuh siapa yang angkat tangan. Oke. Jadi sorry, teman-teman harus ngeh dalam materi ini tuh bukan apa ya. Jadi Koyo mengajarkan ini